Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan BMC. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Elina Fitriani Gustania, Ayu Lestari, Irawati Situmorang, Konita Nurrohma, Rizky Amalia, dan Raka Arya Putra. Pengertian bisnis model kanvas. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwald pada tahun 2005 yang melalui buku ciptaannya yang berjudul Business Model Generation, yaitu model bisnis ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas atau biasanya disingkat BMC yang sederhana dan mudah dipahami. Manfaat bisnis model kanvas. Manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama, mengurangi resiko kesalahan. Semua komponen yang terhubung membentuk perencanaan yang matang, sehingga eksekusi bisnis menjadi lebih mutu. Perusahaan juga bisa memastikan apakah implementasi sudah berjalan benar. Dengan demikian, resiko kesalahan dalam implementasi dapat ditekankan semaksimal mungkin. Yang kedua, model bisnis kanvas dapat dengan cepat dan efektif menjelaskan bisnis yang hendak dijalankan tanpa harus bolak-balik membuka lembaran dokumen. Yang ketiga, pemecahan lebih fokus dengan cara yang lebih sistematis serta memastikan setiap area tercakup secara efektif. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang lebih penting dan akan memiliki dampak terbesar dalam mendorong pertumbuhan. Penyajian visual membantu pemahaman dengan mampu melihat gambaran keseluruhan bisnis serta area kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, fleksibel. BMC tentunya merupakan cara yang lebih cepat untuk mengupdate model bisnis. Penggagas bisnis yang sedang merintis usahanya bisa meminta pendapat beberapa pihak terkait bagaimana mengisi ulang BMC dengan perubahan yang ada. Yang kelima, membangun keunggulan kompetitif. Perusahaan akan berusaha membangun keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan yang lain agar nantinya dapat bersaing dengan kompetitor. Dengan keunggulan kompetitif yang kuat, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang rendah. 9 blok dalam bisnis model kanvas. Selanjutnya ada 9 blok dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada value proposition. Elemen ini mengenai proposisi untuk menciptakan segmen customer tertentu sehingga perlu menentukan produk atau jasa yang ingin ditawarkan hingga manfaat dan keunggulan produk yang dimiliki agar customer lebih memilih produk kita. Selanjutnya ada 9 blok dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition. Elemen ini mengenai proposisi untuk menciptakan segmen customer tertentu, sehingga perlu menentukan produk atau jasa yang ingin ditawarkan, hingga manfaat dan keunggulan produk yang dimiliki agar customer lebih memilih produk kita daripada yang lainnya. Yang kedua ada customer segment. Sekelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Karena customer adalah inti dari model bisnis apapun, tanpa customer, bisnis tidak akan bertahan lama.
Dengan mengkelompokkan customer ke beberapa segmen berbeda dengan kebutuhan yang sama, perilaku yang sama, atau atribut lainnya akan mempermudah dalam mewujudkan keinginan customer. Yang ketiga ada customer relationship. Elemen ini adalah bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan customer-nya, di mana karakteristik setiap customer itu berbeda-beda, sehingga kita perlu memperjelas jenis hubungan yang ingin dibangun untuk dapat menarik hati dan mempertahankan customer yang keempat ada channel. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa yang dimiliki hingga sampai ke customer. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang sudah ditentukan sebelumnya. Menggunakan channel yang tepat akan memberikan manfaat seperti yang pertama, meningkatkan awareness ke customer. Yang kedua, membantu customer mengevaluasi value proposition perusahaan. Yang ketiga, adanya kemungkinan customer membeli produk. Yang keempat, menyampaikan value proposition ke customer. Yang terakhir, ada memberikan post-purchase support ke customer. Yang kelima, ada revenue streams. Bagian paling vital adalah bagaimana sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan didapatkan dari customer. Jika menggunakan Canvas Business Model ini, artinya kita harus dapat mengelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita juga mempertimbangkan nilai apa yang perusahaan miliki yang ada pada setiap segmen agar mereka itu customer ingin membeli atau membayar produk kita. Terdapat dua jenis revenue streams yang berbeda pada model bisnis ini. Yang pertama, pendapatan dari one-time customer payments. Yang kedua, pendapatan berulang yang dihasilkan dari post-purchase customer support. Selanjutnya, yang keenam ada key research. Menjelaskan mengenai aset terpenting yang diperlukan perusahaan dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, sumber daya manusia, dan proses operasional jadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Key research terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada fisik, seperti gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua ada intelektual, seperti merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama. Yang keempat ada keuangan, seperti jadwal kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Selanjutnya ketujuh adalah key activities. Key activities merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan value proposition. Sehingga pada bagian ini diperlukan penjelasan mengenai hal-hal penting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi. Tindakan paling penting ini harus dilakukan perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Misalnya, key research yang diharuskan untuk membuat dan menawarkan value proposition, menjangkau pasar, memelihara customer relationship, dan memperoleh pendapatan. Key activities ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada produksi, mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua ada pemecahan masalah, yaitu solusi baru untuk masalah customer jadi tugas utama bisnis. Yang ketiga ada platform atau jaringan, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai platform untuk memperbaharui dan menginovasi. Yang kedelapan adalah key partnership, yaitu menggambarkan bagaimana jaringan supplier dan kemitraan dalam model bisnis berfungsi. Posisi key partnership bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang sudah disusun sebelumnya. Kita memerlukan daftar tugas dan kegiatan penting yang bisa membuat model bisnis berfungsi. Perusahaan membangun mitra untuk mengoptimalkan, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Terdapat 4 jenis kemitraan yang berbeda.
Yang pertama, aliansi strategis antara non-pesaing. Yang kedua, competition yang menjadi kemitraan strategis antara pesaing. Yang ketiga, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Yang keempat, hubungan pembeli dan pemasok untuk memastikan pasokan yang berkualitas. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Pada bagian ini, kita harus memetakan biaya dan Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Pada bagian ini, kita harus memetakan biaya dan memastikan biaya itu sesuai dengan value proposition bisnis. Biaya tersebut dapat dihitung relatif lebih mudah setelah menentukan key research, key activities, dan key partnership. Dengan mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Penerapan bisnis model Canvas dalam perumusan model bisnis. Penerapan BMC dalam perumusan model bisnis. Mempelajari kompetitor. Kamu memang bisa saja membuat bisnis model Canvas sendiri, namun mempelajari kompetitor bisa membantumu mendapatkan wawasan dari keberhasilan atau kegagalan kompetitor di bisnis tersebut. Dengan informasi yang diperoleh, kamu jadi tahu apa yang diinginkan konsumen di bisnis tersebut dan apa solusi yang tepat untuk ditawarkan. Hal ini memungkinkan menemukan celah yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau pasar yang lebih baik dibanding kompetitor. Yang kedua, ada sesuaikan dengan urutan elemen yang ada. Semua elemen dalam bisnis model Canvas itu penting. Namun, kalau kamu sudah merancang model bisnismu dengan jelas, kamu akan tahu manakah yang menjadi prioritas dari 9 elemen yang ada. Kamu juga dapat memetakan strategimu dalam waktu tertentu. Semakin jelas target waktu dan tujuan yang harus dicapai, akan semakin mudah mengukur keberhasilannya. Yang ketiga, ada hubungkan setiap elemennya. Hubungkan setiap elemen bisnis model Canvas agar dapat mendukung satu sama lain sebagai strategi yang matang. Sebagai contoh, value proposition yang ditawarkan tentu harus memiliki segmentasi pelanggan yang jelas agar diketahui bagaimana revenue stream didapatkan. Yang keempat, ada fokus pada kondisi sekarang. Anda bisa merancang konsep bisnis untuk masa depan menggunakan bisnis model Canvas, namun kondisi bisa saja berubah, baik dari hadirnya kompetitor maupun perubahan perilaku konsumen. Oleh karena itu, ketika merencanakan bisnis, fokuslah pada kondisi saat ini agar perhitungan strategi Anda lebih tepat. Kelima, ada lakukan review. Jika semua elemen sudah terhubung, ada baiknya Anda melakukan pengecekan ulang. Apakah semua elemen sudah terhubung dengan tepat? Pastikan semua elemen yang di bagian kiri bisnis Canvas sesuai dengan siap mendukung bagian kanan Canvas. Selain itu, Anda dapat membuat penilaian 1-10 atas bisnis Canvas yang Anda buat. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan jika ada model yang menurut Anda bisa dibuat lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman kelompok 6 yang sudah memaparkan materi, dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak materi. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WhatsApp group. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.